Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa ni'matillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Yang kami hormati calon guru penggerak dari SDN 201 Ibu Siti Aminah, dan yang kami hormati rekan sejawat dari SDN 201 Ibu Hanifah. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul, bisa berjumpa, bertatap muka dalam rangka kegiatan pendampingan individu yang kelima. Nah, tema dari kegiatan pendampingan individu kelima ini adalah rancangan program yang berpihak kepada murid. Nah, adapun dari kegiatan ini adalah kita menggunakan prinsip coaching, yaitu pertama kemitraan, kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Nah, untuk prinsip coaching yang pertama kemitraan, kriterianya adalah tujuan ditetapkan oleh rekan sejawat. Yang kedua, tidak menggurui dan memberikan saran atau nasihat kepada rekan sejawat pada saat diberi saran, hanya berbagi pengalaman saja. Yang kedua, proses kreatif, kriterianya adalah percakapan dilakukan dua arah dan rekan sejawat yang lebih banyak berbicara. Artinya Bu Hanifah yang lebih banyak berbicara, tetapi CGP hanya sekedar melampaukan pertanyaannya saja. Kedua adalah mendengarkan, mengulang atau merangkum perkataan rekan sejawat dan bertanya. Nanti CGP hanya mendengarkan saja dan merangkum serta mengulang atau dari perkataan dari informasi yang disampaikan oleh Bu Hanifah. Yang ketiga adalah memaksimalkan potensi, kriterianya adalah percakapannya menghasilkan tindak lanjut yang konkret, terusnya dan berasal dari rekan sejawat, dan percakapannya ditutup dengan kesimpulan dari rekan sejawat. Nanti setelah selesai, rekan sejawat memberikan tindak lanjut dari kegiatan tersebut dan memberikan kesimpulan dari kegiatan tersebut juga. Itu yang saya bisa sampaikan. Selanjutnya saya akan kepada Bu Aminah. Terima kasih Bu Aminah. Terima kasih Pak Indra atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Siti Aminah dari SDN Laguan 01 Jakarta Utara. Saya calon guru penggerak angkatan ke-8. Kali ini saya akan melaporkan untuk modul 2.3 coaching pasca observasi yang akan menemani saya kali ini adalah Ibu Hanifah Maruf. Beliau adalah guru kelas 1 di SDN Laguan 01 Jakarta Utara. Baik, Assalamualaikum Bu Hanifah. Waalaikumsalam Bu Siti. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bu Hanifah, sebelumnya saya mohon waktunya untuk kita berbincang sesuai dengan ketika sesi pra-observasi saya sudah pernah bilang bahwa kita akan bertemu lagi di sesi pasca observasi. Kali ini saya ditemani langsung oleh pengajar praktik saya, yaitu Bapak Lini Indra Prahara. Ya. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Hanifah. Ya, Bu Hanifah ya. Yang pertama adalah bagaimana perasaan Bu Hanifah setelah kita menjalankan sesi observasi, saya melakukan pengamatan di kelas Ibu, melaksanakan supervisi di kelas Ibu. Tentu saja ya Bu Siti, pasti saya merasakan yang awalnya itu gugup, karena di mana supervisi itu adalah menilai proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Namun saya sudah berusaha melakukan yang terbaik pada saat itu, walaupun awalnya gugup. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan sekarang sudah lega ketika supervisinya sudah berlangsung kemarin. Alhamdulillah ya Bu ya. Pertanyaan berikutnya, area pengembangan apa yang telah Ibu lakukan ketika supervisi kemarin? Baik Bu Siti, area pengembangan yang saya lakukan kemarin ketika supervisi itu terdapat dua aspek. Yang pertama yaitu aspek pengetahuan, kemudian yang kedua adalah aspek keterampilan. Untuk aspek pengetahuan, saya menginginkan siswa itu untuk dapat memahami, juga membandingkan mengenai contoh-contoh aturan yang ada di rumah dan di sekolah. Untuk aspek keterampilan sendiri, saya menginginkan siswa dapat secara berkolaborasi untuk menyusun puzzle-nya berupa puzzle contoh gambar aturan yang kemudian ketika sudah berhasil disusun menjadi puzzle dipresentasikan di depan kelas, seperti itu.
Ya, benar-benar setelah saya amati kemarin ya, anak-anak seru dari kelas 1 ya. Ibu telah mengembangkan area pengetahuan dari mulai tanya jawab, mulai Ibu memperlihatkan gambar-gambar ya, terus video edukasi. Kemudian anak-anak juga dalam aspek keterampilannya diminta untuk menyusun puzzle ya. Baik, pertanyaan berikutnya Ibu. Langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan kemarin ketika supervisi di kelas? Baik, sebelumnya saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran yang berupa modul ajar, KPD, kemudian saya juga membuat PowerPoint, dan media pembelajarannya saya juga membuat puzzle yang akan dikerjakan oleh anak-anak juga. Selain itu, saya menggunakan proyektor juga mini speaker dalam menunjang proses pembelajaran supervisi yang kemarin. Ya, benar sekali bahwa saya juga sudah melihat kesiapan Ibu yang luar biasa ya kemarin ya, dengan menyiapkan proyektor, kemudian mini speaker, kemudian slide dari PowerPoint, dan terlihat sekali respon anak-anak gembira ya Bu ya. Berikutnya, menurut Ibu Hanifah, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan itu, apakah sudah dianggap berhasil atau belum menurut Ibu? Secara keseluruhan, Bu Siti, menurut saya, alhamdulillah ketika supervisi kemarin sudah berjalan dengan baik. Namun memang di beberapa aspek masih terdapat beberapa kekurangan. Ya, ada juga ya, karena kemarin saya sempat melihat ada anak yang masih tidak mau bekerja sama ya ketika menyusun puzzle, atau ada anak yang mungkin nggak mau gabung karena dia merasa bajunya beda sendiri. Tapi saya melihat Ibu langsung menghampiri anak itu, kemudian meminta bergabung dengan kelompoknya ya. Pertanyaan berikutnya, adakah kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi saat melakukan proses supervisi kemarin? Terhadap proses supervisi yang kemarin ada beberapa kendala yang saya alami, seperti tadi yang sudah salah satunya disebutkan oleh Bu Siti. Salah satunya adalah ketika terdapat beberapa siswa yang kurang aktif ketika harus berdiskusi secara kelompok, berkolaborasi dengan teman-temannya, tapi dia lebih memilih untuk diam dulu gitu, diam sendiri. Kemudian ketika baru saya motivasi untuk bergabung bersama temannya, baru si anak yang kurang aktif ini mau gitu untuk berdiskusi secara kelompok. Selain itu juga karena memang masih kelas 1 ya Bu ya. Jadi ketika bekerja atau berdiskusi secara kelompok memang harus banyak arahan dan bimbingan seperti itu. Benar-benar, karena memang kan yang dihadapi anak jenjang SD kelas 1 lagi Bu ya. Makanya kan tadi saya katakan bahwa masih ada anak yang masih tidak mau bergabung dengan kelompoknya gitu. Ada juga yang agak egois, udah dia aja ngerjain gitu ya. Dan saya lihat Ibu sangat sabar untuk membimbing anak-anak ya. Baik, berikutnya Ibu. Nah, untuk rencana ke depannya, apa yang akan Ibu lakukan agar siswa dapat terlibat dengan aktif dan juga merasa nyaman dengan pembelajaran itu? Setelah evaluasi proses pembelajaran yang kemarin, nanti ke depannya saya akan membuat atau merencanakan proses pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar anak masing-masing. Karena kan memang anak-anak itu memiliki gaya belajar yang berbeda, ada yang visual, auditory, sama kinestetik. Nah, untuk anak-anak yang visual, saya akan lebih banyak menggunakan contoh-contoh gambar. Kemudian untuk anak-anak yang auditory bisa dengan lagu-lagu ataupun video animasi. Dan untuk yang kinestetik itu bisa dengan berbagai macam praktik nanti yang saya terapkan ketika proses pembelajaran. Saya membayangkannya kayaknya menarik nih. Ibu akan menyiapkan bahan ajar sesuai dengan profil kebutuhan belajar siswa ya. Mana siswa yang visual, Ibu akan siapkan gambar mungkin yang menarik. Anak yang audio, Ibu akan siapkan video edukasi. Anak yang banyak bergerak, anak kinestetik, Ibu akan siapkan alat demonstrasi mungkinnya yang bisa mereka praktik langsung gitu. Baik Bu Hanifah, nah kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dan rencana Ibu tadi itu? Untuk rencana perubahannya insya Allah akan saya terapkan pada proses pembelajaran minggu depan di kelas saya, dengan merencanakan pembelajaran dengan gaya belajar anak masing-masing sesuai dengan anak-anak yang ada di dalam kelas.
alhamdulillah semoga rencana dan juga perubahan yang akan Ibu lakukan tersebut dapat terrealisasi dengan baik ya Bu ya. Tentunya dengan kolaborasi antara Ibu dengan guru lain ataupun dengan pihak wali. Alhamdulillah semoga rencana dan juga perubahan yang akan Ibu lakukan tersebut dapat terrealisasi dengan baik ya Bu ya. Tentunya dengan kolaborasi antara Ibu dengan guru lain ataupun dengan pihak wali murid ya Bu ya. Baik, Ibu Hanifah, saya ucapkan terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Semoga apa yang Ibu rencanakan tadi dapat terrealisasi ya untuk kedepannya agar pembelajaran lebih baik lagi, siswanya lebih aktif dan ibunya akan lebih terus mau menyiapkan bahan ajar yang pastinya yang luar biasa ya dan tidak akan berhenti untuk tetap terus berinovasi ya Bu ya. Baik Bu Hanifah, apa sih kesimpulannya dari percakapan kita siang ini? Baik, untuk kesimpulan dari percakapan kita pada siang hari ini, dari kegiatan supervisi yang sudah dilakukan, area pengembangan yang saya ingin terapkan pada anak-anak dari aspek pengetahuan dan keterampilan itu sudah berjalan dengan baik, namun pasti ada beberapa aspek yang masih harus diperbaiki. Kemudian saya juga harus lebih menerapkan rancangan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan dan juga sesuai dengan gaya belajar anak yang visual, auditori dan juga kinestetik. Baik, terima kasih Bu Hanifah telah memberikan kesimpulan yang luar biasa. Semoga percakapan kita di siang ini membawakan makna yang mendalam ya Bu ya. Dan semoga apa yang telah Ibu rencanakan tadi dapat terrealisasi secepatnya dan Ibu akan tetap terus berinovasi demi membuat bahan ajar pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Terima kasih Bu Hanifah atas waktunya. Demikianlah paparan saya laporan tentang coaching modul 2.3 bersama dengan Ibu Hanifah Ma'ruf. Saya Siti Aminah dari SDN Labuan 1 Jakarta Utara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.